Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama aku Audrey Ratulinaya dengan NIM 54013211010. Nah, di video kali ini aku akan mendemonstrasikan untuk uji ARDL menggunakan aplikasi software RStudio. Nah, ini aku udah nulis scriptnya teman-teman, langkah-langkahnya teman-teman nanti boleh langsung ikutin aja kayak gini. Tapi kalau misal belum nulis gitu ya, teman-teman boleh klik file, new file, kemudian yang RScript yang ini. Nah, ini ya. Terus nanti di klik aja, terus nanti teman-teman ikutin script kayak gini. Oke, untuk langkah yang pertama adalah kita harus install package, ada RDL, kemudian DNLM, terus AMTS, Nasari, sama ggplot 2 gitu. Terus kita blok aja dan klik run. Nah, ini di cancel aja karena sebenarnya ini ada update kan, harus update, tapi teman-teman nggak usah update, nggak apa-apa, kita cancelin aja. Oke, kalau misal udah, selanjutnya kita akan agar supaya package ini tuh di checklist ya atau berjalan, kita checklist package-nya dulu dengan ketik script yang library. Jadi library itu adalah menceklis si package-package yang ini. Terus di run. Nah, ini udah ya, berhasil teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya kita akan impor data yang akan kita uji ya. Ini pakai formulasi ini, kemudian ini dalam kurung penyimpanan filenya gitu. Nah, di mana teman-teman nyimpen file teman-teman sendiri gitu. Nah, kalau aku nyimpennya tuh di users, kemudian di inai, dan di dokumen gitu. Kalau misalnya teman-teman nanti nyimpennya di download, berarti di sini download. Terus nama teman-teman di software teman-teman tuh apa gitu. Nah, terus di run aja. Nah, selanjutnya kita akan namakan data kita karena file aku tuh bentuknya Excel, jadi di sini aku read-nya tuh read Excel. Kemudian dalam kurungnya tuh data RDL karena nama data aku tuh data RDL dan ini format datanya gitu ya. Kalau misalnya data teman-teman tuh CSV, berarti di sini read-nya tuh read underscore CSV, kemudian nama data teman-teman dot CSV gitu. Terus ini di run aja. Nah, teman-teman di sini udah muncul ya data yang akan kita uji. Nah, selanjutnya karena di RStudio itu belum bisa memformat waktu ya, jadi kita di sini akan memasukkan keterangan waktunya, formulasinya kayak gini, dan klik run. Oke, nah selanjutnya supaya data kita itu kebaca bahwa data yang kita punya adalah time series, yang jadi ini ya, TS itu time series, maka kita run yang ini. Nah, ini startnya itu kan dari 2010 bulan 1. Nah, frekuensinya itu 12 karena data aku itu data bulanan gitu. Terus kenapa ini min 1? Supaya kolom, kalau misalnya teman-teman ini lihat datanya ya. Nah, di sini kan ada kolom pertama yang nggak ada kan, yang NA itu. Nah, ini tuh sebenarnya untuk minus 1 tuh untuk ngilangin kolom yang pertama gitu. Nah, startnya itu dari 2010 bulan pertama, frekuensinya tuh 12. Terus klik run aja. Oke, di sini udah muncul ya time series datanya atau data yang membaca gitu ya, bahwa datanya adalah time series. Terus kita bisa lihat datanya dengan view text data. Nah, teman-teman, dari data yang awal ini kan ada date-nya ya di kolom pertama. Nah, di sini udah nggak ada date-nya karena tadi udah kita hapus ya, dan juga data ini gitu ya udah terbagi sebagai data time series gitu. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan menguji stasionaritas dari masing-masing variabelnya. Ini akan punya variabel inflasi IHK M1 dan M2 gitu. Nah, kita cek satu-satu. Nah, ini ADF-tes aku pakai uji augmented decay ruler. Ini tes data kolom yang pertama gitu. Kolom yang pertama ini satu tuh kolom pertama, berarti kolom pertama adalah inflasi. Ini kita ngecek yang inflasi dulu gitu. Terus klik run aja. Nah, di sini bisa dilihat teman-teman bahwa hasil stasionaritas variabel inflasi itu udah stasioner ya, PV-nya tuh kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan itu stasioner di tingkat level gitu untuk variabel inflasi ini. Nah, karena udah, kita lanjut ke adaptasi berikutnya yang kolom 2. Yang kolom 2 ini adalah variabel IHK, kita run. Nah, teman-teman bisa dilihat bahwa hasil dari P-value-nya ini itu kan lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel IHK itu belum stasioner di tingkat level. Karena itu kita harus menstasionerkan datanya itu pakai first difference gitu. Nah, caranya itu teman-teman bisa pakai formulasi ini. Ini ada div-nya ya. Jadi di first difference kan datanya di variabel IHK gitu. Terus klik run aja. Nah, teman-teman ini udah muncul hasil dari first difference variabel IHK-nya bahwa P-value ini 0,01 kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel IHK ini stasioner di first difference. Nah, karena udah variabel IHK udah stasioner, maka kita lanjut ke kolom yang ketiga, yaitu variabel M1. Terus kita run aja. Nah, di sini juga dilihat bahwa P-value-nya itu lebih dari 0,05, maka variabel M1 ini belum stasioner di tingkat level. Kita first difference kan, supaya jadi stasioner. Oh, maaf. Nah, ini, teman-teman. Pikiran. Oke. Nah, ini P-value-nya 0,01 ya, berarti kurang dari 0,05, maka dapat simpulkan bahwa
variabel M1 stasioner di first difference. Next adalah kolom yang terakhir yaitu variabel M2. Kita run. Nah, di sini udah dilihat bahwasanya variabel p-value-nya itu 0,02 109 kurang dari 0,05, maka dapat disebutkan bahwa variabel M2 stasioner di tingkat level. Karena variabel-variabel kita punya itu udah stasioner semua. Nah, sebelum kita masuk ke uji ARDL-nya, kita lihat dulu apakah data kita itu bentuknya apa gitu ya. Nah, kita bisa run supaya tahu data kita itu apa, pakai str ts data yang ini. Nah, teman-teman, ternyata bentuk data kita itu masih time series ya di sini. Nah, kalau misal mau mengejar DL, itu data kita tuh bentuknya itu harus dalam bentuk frame gitu. Jadi kita ubah, karena ini masih time series, kita ubah pakai formula yang ini atau script yang ini ya, as data frame, terus di run aja. Oke, kita lihat lagi apakah teks data yang kita punya itu udah time series atau belum. Itu klik ini lagi ya, yang bawah. Nah, ini ternyata datanya udah keubah dari time series jadi data frame. Jadi udah kita bisa lanjutkan gitu. Nah, terus kita masukkan lagi ya data-data kita variabel-variabel ini supaya variabel-variabel inflasi HKM1 M2 supaya nanti bisa dijalankan gitu. Karena tadi kan kita ada ubah sedikit data frame-nya ya, apakah ini datanya udah masuk, variabel-variabel yang kita udah masuk. Terus kita lihat ya, ini bisa dilihat teman-teman bahwasanya berhasil ya, variabel inflasinya udah masuk, IHK M1 M2-nya udah masuk. Nah, untuk memastikan lagi bahwa datanya itu kan takut kebaca string, maka kita harus ubah ke data numerik dulu. Dari variabel-variabel yang kita punya, formulasi kayak gini, tes data, teman-teman bisa ikutin inflasi as numerik, tes data, ini inflasi gitu. Terus di run aja. Oke, ini udah berhasil teman-teman. Sebelum kita uji ARDL-nya, kita checklist dulu package yang dynamic. Klik run. Ini udah berhasil. Nah, selanjutnya kita akan uji auto ARDL-nya, auto ARDL model. Nah, ini auto ARDL-nya inflasi, terus inflasi di sini tuh merupakan variabel dependent, dan variabel independennya itu ada IHK, M1, M2 gitu. Nah, max ordernya itu ada 4, 4, 4, 4. Kenapa di sini ada 4? Karena kan kita punya 4 variabel gitu. Jadi kita nyoba 4, 4, 4 dengan selection-nya itu AIC gitu. Terus di run aja. Nah, oke. Oke, di sini udah muncul ya datanya teman-teman, ada auto RDL modelnya. Udah masuk ke datanya. Nah, selanjutnya kita akan mensampaikan auto RDL ini dari model yang kita punya tadi. Terus klik run aja. Nah, oke teman-teman, kita cari yang base modelnya. Tuh, kita summary dari base model RDL yang kita punya. Kita run. Nah, teman-teman di sini bisa dilihat ya summary dari auto RDL yang base modelnya. Di sini ada koefisien interceptnya, kemudian ada inflasi IHK M1 dan M2 gitu. Nah, cara bacanya gimana teman-teman? Nah, ini ada koefisien dan juga signifikansi statistiknya. Nah, ini interceptnya ya kan, interceptnya tuh minus 5,1 gitu ya. Nah, di sini menunjukkan bahwa model ini tuh tidak signifikan secara statistik gitu. Nah, selanjutnya ini ada inflasi. Nah, di sini kan ini tuh menunjukkan bahwa di leg yang pertama gitu ya, bahwa inflasi ini yang ini ya teman-teman itu positif kan nilainya. Berarti ini positif dan signifikan pada level 1% yang menunjukkan bahwa inflasi itu inflasi periode sebelumnya berdampak positif pada variabel. Nah, kemudian di L2 ini dia tuh kan ada bintangnya 3 ya. Bahwasanya dia tuh negatif dan signifikan pada level 1% yang menunjukkan adanya efek berlawanan dari inflasi 2 periode sebelumnya terhadap variabel dependen gitu. Nah, kalau misalnya L3 ini dia tuh kan probabilitasnya tuh kan kurang dari 0,05 gitu. Artinya dia itu tidak signifikan. Artinya inflasi 3 periode sebelumnya itu tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Nah, selanjutnya ada IHK. IHK di sini dia itu tidak signifikan ya teman-teman karena probabilitasnya itu lebih dari 0,05 yang menunjukkan bahwa perubahan indeks harga konsumen itu tidak memiliki dampak yang kuat terhadap variabel inflasi gitu. Selanjutnya ada M1. Nah, M1 ini bisa dilihat ya teman-teman bahwasanya di leg yang awal itu dia itu kurang dari 0,05, artinya itu tidak terlalu signifikan gitu. Terus yang leg kedua tidak terlalu signifikan dan tidak terlalu memiliki dampak yang cukup kuat terhadap variabel inflasi. Selanjutnya ada di leg yang kedua, dia ini
tidak signifikan juga teman-teman, tapi menunjukkan efek positif dari eh, efek negatif lemah dari M1 dua periode selanjutnya. Terus yang L3 ini tidak signifikan, dan yang keempat ini dia tuh signifikan pada level 1% dan menunjukkan efek negatif yang kuat dari M1 4 periode sebelumnya. Dan yang M2 ini itu dia tidak signifikan karena probabilitasnya itu lebih dari 0,05, sehingga menunjukkan bahwa variabel M2 itu tidak memiliki dampak yang cukup berarti terhadap variabel dependen dalam model ini gitu teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan bound test auto RDL modelnya. Ini kita run. Nah, teman-teman di sini udah muncul bounty test ya. Kita pakai yang statistik. Ini udah muncul bahwasanya PV-nya itu sangat kecil ya. Ini I, E sampai nggak terbaca. Artinya dia tuh di sini tolak H0 dan terima H1. Artinya ada kointegrasi dari variabel-variabel tersebut. Yang berarti bahwasanya variabel invasi IHK M1 dan M2 ini bergerak secara bersama-sama dalam jangka panjang. Artinya ada kointegrasi dalam jangka panjang gitu. Nah, sekian teman-teman dari aku untuk uji RDA menggunakan software RStudio kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.